Ini ada anggur tamaki nih. Ada berbuah di dalam ini polybag ya. Mudah-mudahan sampai panen nanti biar bisa saya review. Tapi nggak tahu ya. Siapa tahu nanti pada rontok lagi. Tapi mudah-mudahan ini bisa sampai panen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau ngasih tunjuk teman-teman ya tentang bisakah ya lahan sempit tapi untuk menanam anggur ya. Maksudnya bisakah lahan sempit digunakan untuk menanam anggur. Jadi jawabannya bisa aja ya. Justru yang paling penting, yang paling utama itu menurut saya teman-teman perhatikan dulu tempat penanamannya. Jadi mulai dari kebutuhan sinar mataharinya ini yang harus diperhatikan ya. Jadi selama kecukupan sinar mataharinya bagus ya, ini insya Allah anggur itu akan bisa tumbuh dengan baik ya dan berbuah dengan baik. Nah untuk selanjutnya seperti yang mau saya bahas pada hari ini yaitu tentang bisakah lahan yang sempit ya ini untuk menanam anggur. Nah ini di depan saya ini contoh ada anggur Dickson ya. Dickson ini saya tanam menggunakan sistem tralis. Jadi ini hanya membutuhkan lahan sekitar 1,2 meter, lihat. Sekundernya hanya sampai sini aja, lihat. Nah, ini tersiernya, lihat. Tersiernya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 ya. Nah, ini bisa kita tetap menanam anggur dengan optimal ya. Walaupun buahnya nanti nggak banyak-banyak banget. Ya, ini contoh anggur ini sudah mau saya buahkan bertingkat ya. Nah ini atasnya udah saya potong lagi. Ini contoh ada jenis Dickson. Jadi kalau lahan yang tidak terlalu luas, teman-teman opsinya bisa tanam-tanam anggur yang genjah, yang bisa dibuahkan di but-but yang pendek bahkan ya. Ini seperti Dickson, Jupiter, Gosvi, Veles ya, Heliodor dan masih banyak lagi opsinya. Nah ini hanya contoh aja. Jadi tetap bisa tanam anggur di lahan yang tidak terlalu luas, bisa menggunakan sistem tralis seperti ini ya, jadi seperti ini contohnya. Ini ada yang baru tanam, ini bahkan membutuhkan tempat yang tidak panjang banget, lihat. Jadi ini primernya, lihat, primer. Sekundernya hanya 1 meter, udah saya potong di sini sekundernya. Ini tersiernya, jadi dari 1 meter ini mendapatkan 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi hanya ada 5 tersier. Pada nantinya dalam jarak hanya 1 meter ini dengan 5 tersier, paling buah yang dihasilkan ya hanya sekitar 4-10 dompol ya. Maksimalnya bisa 15 dompolan. Tapi nggak masalah ya. Ini tetap bisa teman-teman maksimalkan untuk menanam anggur. Dan intinya, jadi pohon anggurnya ini bisa ngikutin alur yang teman-teman buat dari awal. Jadi teman-teman mau bentuk seperti ini teman-teman bisa tentukan mulai dari awal. Nah bisa juga, ini juga sama. Contoh ada anggur Harol, lihat. Harol ini juga sistem tralis, hanya ada 4 tersier. Pembuahan yang pertama dilakukannya di sini. Di sini ya, di tralisnya. Kemudian sekarang udah pembuahan ketiga, pembuahannya ada di ini, para-para. Nah ini juga bisa, jadi mau dibentuk seperti apa aja bisa, silahkan. Jadi mau dibentuk para-para tralis ya, itu juga bisa. Lahannya tidak terlalu luas nggak apa-apa, lihat. Nah ini paling hanya bentangan 1-1,5 meter, tapi tetap bisa membuahkan anggur di seperti ini. Jadi bisa dibentuk tralis, kemudian semakin panjang menjadi para-para, atau dari awal juga sudah dibentuk para-para, itu juga bisa. Jadi nggak usah khawatir karena anggur itu, pohon anggur itu akan ngikutin apa mau kita ya. Jadi mau kita bentuk seperti apa itu bisa. Nah seperti ini contohnya, banyak sekali pohon-pohon di sini yang ditanam secara tralis ya. Mengingat lahannya juga sangat sempit sekali, jadi harus berbagi dengan varian lain. Nah lihat, ini muter ke sini, ini semuanya menggunakan sistem tralis. Sebelah sana juga ada. Nah yang di sana baru ini ada yang pakai para-para ya. Jadi
terserah aja kita mau bentuk ini penanamannya seperti apa. Tapi kalau kita mau ya, silahkan bisa ditanam. Silahkan teman-teman atur aja. Selain bisa dibentuk dengan model seperti ini, tralis ya, atau bentuk tembok seperti ini teman-teman juga bisa menggunakan para-para atau buahan di atas seperti yang saya jelaskan tadi, seperti anggur harol tadi ya. Bisa juga dibentuk tabu lampot ya. Ini nanti saya akan geser ke sebelah sana, ada pohon yang saya bentuk dengan tabu lampot, itu juga bisa. Malahan itu tidak memerlukan sistem rambatan seperti ini. Jadi hanya kita bentuk aja di dalam pot ya. Ini saya mau geser ke sana, nanti ada pohon yang saya tanam dengan tabu lampot. Ya, baik. Jadi ini adalah anggur Veles ya. Anggur Veles ini anggur yang saya tanam itu hanya menggunakan pot aja. Seperti ini tampilannya. Nah, ini ya, pot kecil 50 liter. Nah, ini percabangannya silahkan dibentuk aja seperti apa ya, karena banyak variasinya juga. Jadi silahkan dibentuk aja seperti apa, yang penting pada nantinya ada cabang primer, ada cabang sekunder, dan ada cabang tersier untuk cabang-cabang pembuahan. Nah, ini kemarin ya, yang saya sebelum pruning itu saya stres air 2 minggu, kemudian siram jenuh. Ini hasilnya, sekarang sudah jebol dan sangat cepat sekali. Nah, ini nanti buahnya walaupun tidak terlalu banyak banget ya, tapi insya Allah tetap bisa untuk menanam anggur di dalam pot seperti ini dengan rambatan seperti ini, atau mau diganti pakai bahan apa aja bisa, silahkan ya, silahkan berkreasi sendiri aja. Pola percabangannya juga terserah aja, gimana pun bisa ya, asal kalau ininya sudah bagus, tersiernya bagus, bootnya gede ya, bisa kita buahkan. Nah, ini kalaupun di pot seperti ini buahnya nggak banyak-banyak banget ya, contoh mungkin ini hanya nanti 1, 2, ini 3, 4, ini juga jadi mungkin 5, 6, 7, 8 ya, mungkin 8 cluster. Tapi dengan kita buahkannya itu di pot seperti ini sangat menghemat lahan sekali. Bahkan kalau misalnya nggak ada naungannya, dengan pot kecil seperti ini, jadi kalau ada hujan besar, ini bisa kita angkat ya, kita selamatkan di depan rumah atau yang ada naungannya. Jadi tidak terlalu lembab ya, karena tahu sendiri kalau lembab biasanya ini akan mengundang serangan jamur ya. Nah, seperti itu. Ini juga bisa. Ya, kalau teman-teman mau ya, ini silahkan tetap bisa menanam anggur di lahan yang tidak terlalu luas pun bisa. Kalau misalnya depan rumah itu emang sudah ada banyak tanaman dan tetap ingin menanam anggur, saya rasa model pot ini bisa menjadi referensi. Yang penting satu adalah tempatnya dulu. Teman-teman harus perhatikan tempatnya. Yang penting harus cukup sinar matahari. Ini contoh, tempat saya ada di lantai 2, jadi tanamnya ya, karena nggak ada lahan lagi, adanya hanya di sini. Jadi ini pertamanya adalah tempat jemuran, lihat, tempat jemuran mirip milik ibu saya yang saya sulap menjadi kebun anggur mini. Nah, ini timurnya dari sana. Jadi kalau pagi, kalau musim panas, insya Allah panasnya dapat dari pagi. Kalau sekarang alhamdulillah ini udah berapa hari turun hujan terus ya. Ini juga baru reda nih. Ya, jadi perhatikan dulu kecukupan sinar mataharinya, baru nanti teman-teman bisa ya untuk menanam anggur. Karena kalau mataharinya mungkin kurang atau sama sekali mungkin tidak kena sinar matahari, nanti tumbuh kembang daripada pohonnya ini kurang bagus. Jadi kalau di lahan yang sempit, teman-teman tetap bisa menanam anggur. Yang penting satu, tempatnya cukup sinar matahari aja udah. Selanjutnya bisa teman-teman perhatikan, yaitu bisa dibuat tralis ataupun para-para, atau dibuat dibuat pot ya, ini juga bisa. Nanti yang penting ini kan masalahnya nanti ada di cabang sekunder. Contoh kalau kita mau bentuk para-para pun, kalau sekundernya tidak terlalu panjang pun ya, nanti tidak membutuhkan tempat yang luas. Ini contoh dari sana sampai sini paling 1,2 meter. Nah, ini tersiernya. Kalau mau dibentuk para-para seperti ini juga bisa.
Jadi silahkan berkreasi aja, nggak apa-apa teman-teman ya. Karena kalau kita mengacunya hanya pada perkebunan anggur, itu saja nggak bisa. Karena contoh kalau di luar negeri aja banyak sekali pohon anggur ya, cukup satu pohon tapi dengan banyak cabang dan banyak sekali buahnya. Kalau kita maunya skala hobi, tentu saja tetap kita bisa menanam anggur. Salah satunya ya dengan menggunakan sistem pot seperti ini, atau menggunakan tralis, atau menggunakan para-para silahkan. Jadi nggak usah panjang-panjang. Kalau kita menanam anggur itu skala hobi ya kita mengacunya pada skala hobi aja. Jadi bukan skala kebun ya. Jadi tetap kita bisa mengatur bagaimana percabangannya. Jadi tidak masalah kalau lahannya ini tidak luas banget, karena 1 meter pun, setengah meter pun bahkan ini cukup aja untuk kita bisa mengoleksi anggur. Tinggal bagaimana cara kita ini memprogram percabangannya. Ya mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan buat teman-teman yang pengen nanam anggur, ini tempat saya juga ada bibitnya. Silahkan bisa di WA aja, nomornya di bawah ini. Bibitnya banyak ya, variasinya. Ini ada Taldun, contoh ada apa ya, Jupiter, ada Gosvi, Heliodor, ada Veles ya, ada Tamaki juga. Ya, ada Tamaki, ada Gosvi ya, banyak pilihan. Nah ini mungkin coming soon kalau jadi buahnya, mau saya buat videonya. Ini ada anggur Tamaki nih, ada berbuah di dalam ini polybag ya. Mudah-mudahan sampai panen nanti biar bisa saya review. Tapi nggak tahu ya, siapa tahu nanti pada rontok lagi. Tapi mudah-mudahan ini bisa sampai panen ya. Ada Tamaki nih, berbuah nih. Tapi ini not for sale ya, karena ini mau buat bahan penelitian, coba apakah bisa sampai panen atau tidak saat ditanam hanya di polybag kecil 15x20. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.